Halo guys, jumpa lagi di Pakar Anime. Kali ini Pakar Anime akan membahas tentang 6 pendekar pedang terkuat di serial One Piece. Penasaran bukan? Langsung aja kita simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pakar Anime agar tidak ketinggalan informasi yang menarik seputar dunia anime. Oke, langsung kita mulai dari yang nomor 6. Peringkat ke-6 ini diduduki oleh Wakil Laksamana Momonga. Wakil Laksamana Momonga adalah seorang perwira angkatan laut dan salah satu dari 5 wakil laksamana yang memimpin patrol di Enies Lobby. Sebagai wakil laksamana dalam angkatan laut, selain mahir dalam berpedang, Momonga dapat menggunakan setidaknya 2 teknik Rokushiki. Selama pertempuran Marineford, ia terlihat menggunakan Soru dan Geppo melawan Luffy. Luffy yang terluka pun tidak bisa menahan kekuatan wakil laksamana Momonga. Momonga membawa sebuah katana dengan subah berbentuk bunga dan gagang pembungkus coklat melekat pada pinggul kanannya yang mungkin menunjukkan bahwa dia baik menggunakan tangan kiri. Dia tampaknya menjadi seorang pendekar pedang yang sangat mahir seperti yang terlihat ketika ia mampu membunuh Raja Laut dengan pedangnya. Dia terlihat menggunakan pedang dengan teknik Rokushikinya. Masuk ke nomor 5, diduduki oleh Kaken no Vista. Vista atau sering dijuluki Kaken no Vista yang berarti si pedang bunga adalah komandan divisi kelima dari bajak laut Shirohige. Dia adalah salah satu anggota kru yang paling menonjol. Ia adalah seorang yang sangat berpengalaman, seperti ditunjukkan ia sudah menjadi anggota kru Shirohige sejak zaman Goldie Roger. Ia adalah salah satu anggota terkuat dari kru Shirohige dan berhasil menjabat posisi sebagai komandan divisi kelima. Ia sepertinya pendekar pedang terhebat dari kru Shirohige karena Marco secara khusus pernah memintanya untuk melindungi Luffy dari Mihawk saat perang di Marineford. Vista menggunakan 2 pedang yang tampak serupa dengan gagang merah yang dibedakan dengan selubung yang berbeda di pinggang. Pedang Vista sepertinya bergaya barat, memiliki pelindung pada gagang. Dalam anime, beberapa serangannya menghasilkan kelopak bunga yang memberinya julukan sebagai si pedang bunga. Selanjutnya masuk ke nomor 4 yang diduduki oleh Roronoa-Zoro atau juga dikenal sebagai pemburu bajak laut. Zoro adalah seorang bajak laut dan ahli pedang dari kelompok bajak laut topi jerami dan merupakan salah satu karakter utama dalam cerita One Piece. Ia adalah orang pertama yang ditawari Luffy untuk bergabung dengannya. Impiannya adalah menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia dengan mengalahkan si Chibukai Dracul Mihawk. Zoro termasuk ke dalam generasi bajak laut yang dilabeli sebagai 11 supernova atau 11 bajak laut rookie yang memiliki nilai bounty di atas 100 juta berry saat mencapai red line. Dengan bounty sebesar 120 juta, setelah bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan keluarga Don Quixote di Dressrosa, Zoro mendapatkan kenaikan bounty menjadi 320 juta berry. Dalam arc Wano, Zoro mendapatkan kekuatan baru yaitu pedang Enma warisan dari Oden yang diberikan ke Hiyori kepadanya sebagai ganti pedang Shisui. Enma sendiri merupakan pedang yang mampu memberikan luka di tubuh Kaido meskipun Zoro pada awalnya kesulitan mengendalikannya. Tapi dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom, Zoro mampu menahan serangan gabungan 2 Yonko dan memberikan beberapa luka ke tubuh Kaido. Masuk ke nomor 3, yaitu Silver Rayleigh. Silver Rayleigh adalah tangan kanan dari sang raja bajak laut. Ketangguhannya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena tangan kanan Roger pastinya bukan orang yang sembarangan. Beberapa kemampuan Rayleigh adalah dia mampu menguasai berbagai jenis haki yang kuat. Rayleigh adalah orang yang mengajari Luffy seluruh kemampuan haki yang dimiliki. Wajar jika angkatan laut bahkan Garp sekalipun tidak mau menangkap Rayleigh jika tidak ada bantuan yang banyak. Kemampuan Rayleigh sendiri pernah diperlihatkan ketika dia menghentikan serangan cahaya dari Kizaru yang mengarah ke Luffy. Rayleigh juga bisa mengeluarkan pedang dengan hakinya dan berenang sejauh puluhan hingga ratusan kilometer. Dia bahkan pernah menggunakan pedang miliknya untuk menahan serangan dari Kizaru yang sangat cepat. Lanjut ke nomor 2, yaitu Shanks Akagami. Adalah orang yang bertanggung jawab karena telah membuat Luffy akhirnya menjadi bajak laut seperti dirinya. Shanks dulunya bekerja di kapal bajak laut Roger bersama Buggy, tapi sekarang Shanks sudah menjadi salah satu Yonko selain Big Mom, Kaido, dan Kurohige. Dia juga satu-satunya Yonko yang tidak makan buah iblis. Selain berpedang, Shanks diketahui juga memiliki haki yang sangat kuat, yang mampu membuat kapal Shirohige mengalami sedikit kerusakan hanya karena Shanks lewat begitu saja. Segala informasi tentang Shanks sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri. Namun yang pasti kekuatannya setara dengan Mihawk dan Shirohige. Buktinya dia adalah satu-satunya orang yang diakui oleh Mihawk sebagai rivalnya, dan dia mampu berduel pedang dengan Shirohige yang sampai-sampai membuat langit terbelah.
Dia juga pernah menahan serangan Sakazuki demi melindungi Koby di perang Marineford. Posisi yang pertama masih dipegang oleh Dracul Mihawk. Mihawk merupakan salah satu mantan Shichibukai yang bekerja untuk Angkatan Laut. Mihawk bukanlah pemakan buah iblis. Kekuatannya benar-benar dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya. Kekuatan Mihawk sendiri ada pada kemampuan berpedangnya dan pedangnya sendiri. Mihawk memegang pedang hitam Kokuto, yaitu Yoru, pedang yang terkuat di dunia One Piece. Ketika ia menerima tantangan untuk gelarnya, ia hanya menarik pedang ini dengan cukup semangat bagi mereka yang mendapat respect dari Mihawk, atau yang cukup untuk menghadirkan ancaman untuknya. Yoru adalah pedang berukir seukuran sekitar 7 kaki berbentuk seperti salib dengan bilah pisau hitam mengkilap yang melengkung di ujung. Meskipun jarang diperlihatkan bertarung, Mihawk merupakan seorang yang sangat ahli dalam pertempuran juga ketika menggunakan pedang. Terbukti saat dia bertarung melawan Zoro di awal kemunculannya, dia hanya menggunakan pedang kecil dan menang. Juga ketika beraksi saat insiden Marineford, di mana dia mampu membelah lautan es dengan begitu mudah. Karena Mihawk dulu juga sering bertarung melawan Shanks, kekuatannya dipercaya setara dengan Yonko. Nah, itu dia 6 pendekar pedang terkuat di dunia One Piece yang sampai sekarang keberadaannya masih ada di dunia One Piece versi pakar anime. Masih banyak hal-hal yang menarik dan perlu dibahas mengenai dunia One Piece yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.